Selamat pagi saudara-saudariku, para pendengar Embun Surgawi yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu biasa ke-14. Kita awali renungan hari ini dengan bersama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, dalam Putra-Mu yang merendahkan diri, Engkau mengangkat dunia yang telah jatuh. Semoga kami umat-Mu bersukacita di dalam Dikau, agar kami yang sudah dibebaskan dari perbudakan dosa dapat menikmati sukacita abadi. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai 6. Sekali peristiwa, Yesus tiba kembali ke tempat asalnya dan murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat dan banyak orang takjub mendengar Dia dan berkata, "Dari mana diperolehnya hal-hal itu? Hikmat apakah yang diberikan kepadanya? Bagaimanakah mujizat-mujizat yang demikian dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Yesus pun berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya." Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Yesus merasa heran karena mereka tidak percaya. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Terbuka menerima Yesus. Situasi di sekitar kita berubah. Kita pun dituntut untuk berubah. Perubahan itu perlu dan kadang dituntut amat sangat radikal. Hari ini Yesus ajak kita untuk berubah secara total. Caranya ialah menerima Dia dalam hati kita masing-masing. Penolakan terhadap perubahan ini adalah alasan protesnya orang-orang di kampung Yesus. Mereka terusik dengan ajaran Yesus. Ajaran Yesus itu amat sangat menakjubkan. Pada saat yang sama, para pendengar dituntut untuk melaksanakan ajaran itu. Jika hati mereka terbuka, mereka akan mampu melaksanakannya, sebab Yesus selalu ada bersama mereka. Jika tidak, maka muncullah protes dan kecaman pada Yesus. Reaksi kita terhadap ajakan Yesus ini juga menggambarkan sejauh mana kita menerima Yesus dalam hidup kita. Kita diajak untuk terus-menerus berubah, mulai dari hal-hal yang kecil, seperti hidup harian, keluarga, komunitas, tempat kerja, dan sebagainya. Rumah mesti terbuka, sebab setiap orang ingin menghuninya. Yesus setelah berkarya, memberi tanda dan mujizat di banyak tempat, selalu kembali
pada rumah di Nazaret. Nazaret bagi Yesus adalah tempat untuk kembali dan berdiam. Rumah ini beda dengan rumah yang dipikirkan oleh penduduk Nazaret. Bagi mereka, Nazaret bukanlah rumah Yesus. Mereka menutup pintu rumah dan pintu hati. Khotbah Yesus di rumah ibadat tidak mereka hiraukan. Mereka malah mencela asal-usul keluarga Yesus. Bukankah dia ini anak tukang kayu, anak Maria? Kita diajak untuk terbuka hati terima Yesus. Rumah terbuka adalah lambang hati yang terbuka. Kita siap terima Yesus dalam rumah dan hati kita. Betapa leganya, ya sungguh lega saat isi hati terungkap. Seperti beban berat yang lewat, tak membuat stres lagi. Dan lebih bagus lagi jika hati kita diisi dengan hal-hal yang baik dalam hidup kita, dalam relasi kita, baik dengan Tuhan dan sesama. Yesus jadi primadona. Ajarannya diingat para pendengar. Ia berhasil menarik perhatian mereka, membuat cinta mereka jatuh padanya, hanya pada Yesus. Itulah sebabnya mereka ingin terus bersama Yesus. Yesus sebagai gadis desa, sang pemikat hati kaum tampan. Mari kita terima Yesus, buka hati dan siap mendengarkan Yesus. Kita tinggal bersama Yesus, hati kita bahagia. Tuhan Yesus, bukalah hati kami agar kami setia menerimamu. Padamu ada sukacita dan kebahagiaan sejati. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.